Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nadia Novitasari dengan NIM 230501501006, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan fonem yang terdiri dari identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih itu fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang memiliki peran penting dalam membedakan makna kata. Misalnya, dalam perbedaan antara kata paru dan baru, terletak pada fonem awal yaitu P dan B. Identifikasi fonem. Fonemik adalah kajian atau analisa bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi sebuah fonem. Cara yang pertama yaitu mengidentifikasi fonem dengan membedakan makna kata dengan melihat kemungkinannya dua bentuk bahasa berpasangan minimal merupakan cara yang lazim dan mudah untuk dilakukan identifikasi fonem. Contohnya pada kata saku, laku, baku, dan daku. Terdapat perbedaan pada awal kata yaitu S, L, B, dan D. Identifikasi sebuah fonem dengan mencermati distribusinya. Apabila sebuah fonem berdistribusi komplementer pada posisi yang berbeda, misalnya di awal deretan bunyi atau di akhir deretan bunyi, merupakan bunyi bahasa itu alofon. Dan apabila sebuah fonem memiliki alofon, maka fonem itu benar. Alofon merupakan variasi dari sebuah fonem, bunyi yang merupakan realisasi dari sebuah fonem. Contohnya, bunyi P pada pintar diucapkan berbeda dengan bunyi P pada tapi atau sapi. Selain itu, bunyi P pada pintar itu akan diucapkan berbeda dengan P pada asap atau lesap. Alasannya, pada P kata pintar merupakan posisi awal yang diucapkan secara meletup atau volosif, sedangkan P pada kata tapi atau sapi di luar posisi awal itu akan diucapkan tidak dengan cara meletup atau implosif, walaupun secara fonetis dituliskan sama dan sekalipun sesungguhnya cara pembunyiannya berbeda. Dan sesuai fakta kebahasaan tersebut, bunyi P merupakan bunyi berdistribusi komplementer, di mana bunyi-bunyi yang hadir dalam distribusi komplementer disebut alofon, di mana sebuah fonem yang membuktikan penamaan fonem tersebut benar. Jenis fonem. Jenis fonem terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh suara tanpa hambatan. Vokal dibagi menjadi dua, yaitu vokal tunggal monoftong yang meliputi A, I, U, E, O, dan vokal rangkap atau difton yang meliputi ai, au, oi. Vokal dapat dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, struktur dan bentuk bibir. Jenis yang kedua yaitu defton. Defton adalah bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata seperti ai dalam kata rantai, au dalam kata imbau.
Jenis yang ketiga, konsonan. Konsonan adalah jenis fonem yang melibatkan hambatan atau penyempitan aliran udara dalam saluran vokal saat diucapkan, di mana fonem konsonan dapat dikelompokkan berdasarkan tempat dan cara pembentukan hambatan seperti P, B, T, D, K, G, S, Z, dan banyak lagi. Jenis yang keempat, nasal. Nasal adalah jenis fonem konsonan yang dihasilkan dengan melepaskan aliran udara melalui hidung. Contoh fonem nasal termasuk n, yang muncul dalam kata-kata seperti mama, no, dan sing. Distribusi fonem. Distribusi fonem dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi fonem vokal dan distribusi fonem konsonan. Distribusi fonem vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Dalam bahasa Indonesia memiliki 6 buah fonem vokal, yaitu I, E, A, U, dan O. Berdasarkan parameter posisi lidah dibedakan menjadi vokal tinggi yaitu I dan U, vokal sedang yaitu E, dan O, vokal rendah yaitu A. Sedangkan berdasarkan parameter depan belakangnya bagian lidah dibedakan menjadi vokal depan yaitu I dan E, vokal tengah yaitu E dan A, vokal belakang yaitu U dan O. Distribusi fonem konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa disebut sebagai artikulator aktif, misalnya bibir bawah, gigi bawah, dan lidah. Daerah yang disentuh atau didekati disebut sebagai daerah artikulator, misalnya bibir atas, gigi atas, gusi atas, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak tekak. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Dalam bahasa Indonesia memiliki realisasi dalam berbagai bunyi. Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan, tetapi realisasi dalam wujud bunyi yang bermacam-macam dari sebuah fonem itulah yang disebut sebagai alofon. Contoh pelafalan fonem vokal, yaitu fonem vokal I dapat memiliki alofon I seperti pada sapi dan lagi. Fonem vokal I juga memiliki alofon I seperti pada lembing dan kambing. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa I dapat berealisasi ke dalam I dan I dalam posisi yang tidak sama, di mana keduanya dapat disebut sebagai alofon dari fonem I dalam bahasa Indonesia. Contoh pelafalan fonem konsonan, yaitu fonem P dapat berealisasi menjadi P pada posisi onset, bukan akhir, dan akan berealisasi menjadi P
pada posisi koda seperti asap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa P dan P itu merupakan realisasi dari fonem konsonan P. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai pengenalan fonem yang terdiri dari identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.